Bab 1304, orang pertama di alam kurban makhluk. Di area cahaya pedang di kejauhan, Fasafan tiba-tiba berhenti. Dia tidak menyerang lagi, tetapi tubuhnya bergetar dan dia mundur dengan keras ke belakang, meninggalkan area pertempuran. Ini membuat Lingso mengerutkan kening dan tampak bingung. Dalam sekejap, Fasafan telah mundur dari medan perang. Pada saat yang sama, tangan raksasa dari Mars di Bima Sakti juga menghilang. Semua orang bingung. Dao leluhur itu sepertinya teringat sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia meraung, Fasafan. Dasar penjahat. Pada saat ini, cahaya pisau muncul di samping Sander Ye, dan kemudian Lingso berjalan keluar perlahan. Dia melihat ke Dao leluhur yang tidak jauh. Pada saat ini, aura Dao leluhur mencapai alam batasan dan akan berubah secara kualitatif. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, wanita itu sengaja mundur saat ini, ingin kita bertarung sampai mati dengan Dao leluhur ini. Lingso menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada pilihan. Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi seberkas cahaya pisau dan menyerbu ke arah Dao leluhur itu dengan ganas. Sander Ye terdiam. Seperti yang dikatakan Lingso, meskipun mereka tahu wanita itu mempunyai konspirasi, mereka tidak punya pilihan lain, karena mustahil bagi mereka untuk membiarkan Dao leluhur ini menerobos. Setelah Dao leluhur ini menerobos, tidak ada seorang pun di lapangan yang akan mampu mengalahkannya. Tanpa berpikir panjang, Sander Ye berubah menjadi cahaya pedang dan mengincar Dao leluhur tersebut, sedangkan Kaisar Jun dan yang lainnya juga ikut bergegas keluar. Mereka sudah lama ingin membunuh Dao leluhur Inil. Sekaranglah saat yang terbaik, karena sebagian besar kekuatan Dao leluhur ini digunakan untuk mengorbankan semua makhluk hidup. Melihat Lingso dan yang lainnya datang untuk membunuhnya, wajah Dao leluhur tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pada saat ini, dia berharap bisa memakan Fasafan hidup-hidup. Oh sial! Dia telah tertipu oleh wanita ini. Tetapi saat ini, tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak, karena Lingso dan yang lainnya sudah bergegas datang. Tatapan mata yang ganas melintas di mata Dao leluhur, dan dia tiba-tiba merentangkan tangan kanannya. Sebuah segel tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Segel itu hanya seukuran telapak tangan, dan berwarna hitam. Di atas segel, ada kata Tao, dan di sekeliling dasar segel, ada 4 kata yang tercetak, surga, bumi, Tao, dan hukum. Segel Tao milik Dao leluhur. Sebelumnya, ini adalah benda ilahi terkuat di seluruh 10 tingkat alam semesta, dan juga kartu truf terakhirnya. Jika dia tidak dipaksa sejauh ini, dia tidak akan pernah menggunakannya dengan mudah. Baginya sekarang, tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan ini. Selama ada terobosan, mereka hanyalah semut. Saat Dao leluhur mengaktifkan segel Tao Dao leluhur langsung berubah menjadi 10 dunia, meliputi Lingso dan yang lainnya. Di dalam 10 dunia ini, metode Tao yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Metode Tao ini tidak hanya dari era ini, tetapi juga dari era sebelumnya. Tao masa lalu, Tao sekarang. Selain itu, ini bukan hanya metode Tao yang sederhana, tetapi juga merupakan metode Tao dari Dao leluhur. Segel Tao ini adalah sumber dari semua metode Tao. Sander Ye tidak peduli dengan kekuatan metode Tao. Dia terbang ke langit dan menebas langsung kata Tao di atas kepalanya dengan pedang. Bang! Saat sepotong cahaya pedang hancur, Sander Ye langsung ditekan kembali ke posisi semula oleh kekuatan yang dahsyat, dan tanda pedang samar muncul di segel Tao. Setelah berhenti, Sander Ye sedikit terkejut. Bahkan pedang King Xuan tidak dapat menghancurkannya secara langsung. Dia hendak mencoba lagi, tetapi dihentikan oleh Lingso.
Lingso menatap kata Tao dan berkata, segel Tao Dao leluhur ini berasal dari Laut Pahit. Kekuatannya sangat aneh. Aku meremehkan segel ini dan terluka karenanya. Itulah sebabnya kutukan Dao menyerbu tubuhku. Itu tidak boleh diremehkan. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, kita harus menghentikan Dao leluhur itu. Lingso mengangguk, nanti aku akan membuka celah, kamu bisa pergi dan memotong Dao leluhur setelah kamu keluar. Sambil berbicara, dia melangkah maju dengan pisau panjang di tangannya dan mengayunkan pisau itu ke bawah. Ketika pisau itu jatuh, sebuah lubang besar terkoyak di ruang dan waktu di depannya. Melihat ini, Sander Ye bergegas keluar, tetapi tepat saat dia hendak bergegas keluar, lubang itu sembuh dengan cepat. Pada saat ini, Lingso menebas lagi. Krak, ruang dan waktu yang telah disembuhkan retak lagi. Sander Ye mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Di dunia 10 Dao ini, metode Dao yang tak terhitung jumlahnya sangat kuat. Pada saat ini, jiwa pedang mengerikan yang dipancarkan oleh Lingso benar-benar mulai menghilang sedikit demi sedikit. Lingso menyipitkan matanya sedikit, lalu memutar tangan kanannya, yang berubah menjadi pedang yang melesat ke langit. Dalam sekejap, satu demi satu cahaya pedang muncul dari 10 dunia. Konfrontasi pamungkas antara dua kekuatan. Seluruh dunia 10 Dao mulai bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. Tak lama kemudian, beberapa retakan pun muncul di dunia 10 Dao ini. Meskipun segel Tao ini mengerikan, tetapi saat ini dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya, karena sebagian besar kekuatannya digunakan untuk mengorbankan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, segel Tao ini tidak dapat menandingi Lingso saat ini. Di luar, setelah Sander Ye bergegas keluar, dia langsung menusuk Dao leluhur yang tidak jauh darinya dengan pedang. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan Dao leluhur ini menerobos, karena saat ini aura yang dipancarkan oleh Dao leluhur ini sudah membuatnya merasa berdebar-debar. Begitu orang ini berhasil menerobos, tak seorang pun di lapangan dapat menghentikannya. Bang! Saat pedang Sander Ye menghantamnya, Dao leluhur itu langsung terhempas oleh pedang Sander Ye. Tepat saat Sander Ye hendak menyerangnya lagi dengan pedang, Dao leluhur itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah maju, dan auranya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah terkumpul selama puluhan ribu tahun. Aura itu menyapu dalam sekejap dan langsung mengejutkan Sander Ye hingga mundur dengan keras. Tepat ketika dia hendak mengambil langkah kedua, tiba-tiba, seluruh dunia di lapangan berubah menjadi merah darah. Pada saat yang sama, ruang dan waktu di depan Dao leluhur terbelah, dan Fasa Fan berjalan keluar perlahan. Kemudian, dia menunjuk Dao leluhur, dan dalam sekejap, aura yang dipancarkan oleh Dao leluhur ditekan. Fasa Fan. Dao leluhur tiba-tiba meraung, beraninya kamu mengkhianatiku, beraninya kamu mengkhianatiku. Fasa Fan tidak berbicara, dia melangkah maju. Dalam sekejap, miliaran pikiran jahat menekan Dao leluhur seperti ribuan gunung menekan kepalanya. Aura mengerikan yang terpancar dari Dao leluhur pun tertahan. Ah! Dao leluhur tiba-tiba meraung, tangannya terbakar, dia mengangkat kaki kanannya, dan hendak mengambil langkah kedua untuk benar-benar menerobos belenggunya sendiri. Saat kaki kanannya perlahan jatuh, aura di tubuhnya melonjak seperti air pasang, dengan panik melawan aura jahat Fasa Fan. Tetapi pada saat ini, dari Mars yang jauh, sebuah tangan raksasa terangkat ke angkasa, langsung merobek ruang dan waktu, tiba di atas kepala Dao leluhur, lalu menekan Dao leluhur dengan ganas. Bang! Dengan tekanan ini, aura yang baru saja dilepaskan Dao leluhur ditekan secara paksa lagi. Sialan! Mata Dao leluhur memerah, dan dia meraung, membakar tubuh Dao-nya secara langsung.
Saat tubuh Daonya terbakar, aura mengerikan keluar dari tubuhnya lagi. Aura ini benar-benar memaksa aura jahat Fasa Fan dan tekanan dari tangan raksasa itu untuk mundur. Dao leluhur sangat gembira dan hendak mengambil langkah terakhir untuk mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, berhenti. Bang! Dalam sekejap, suatu kekuatan yang mengerikan jatuh langsung dari kepala Dao leluhur. Tidak! Pupil mata Dao leluhur tiba-tiba mengecil, dan matanya hampir meledak. Tidak! Tidak! Bang-bang! Tiga kekuatan mengerikan dengan panik menekan Dao leluhur, dan pada saat kritis hidup dan mati ini, dia ingin memanggil kembali segel Tao Dao leluhur untuk melindungi tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa segel Tao Dao leluhur sedang ditahan oleh Lingso dan yang lainnya. Konspirasi. Konspirasi besar. Pada saat ini, Dao leluhur tiba-tiba menyadari bahwa semua ini adalah konspirasi. Fasa Fan. Alasan mengapa pihak lain keluar untuk menghadapi Lingso dan yang lainnya adalah untuk melumpuhkannya dan membuatnya percaya padanya dan berpikir bahwa dia benar-benar membantunya. Tetapi setelah dia percaya padanya dan mulai mengorbankan semua makhluk hidup, wanita ini tiba-tiba berhenti dan tidak lagi melawan Lingso. Pada saat ini, bagaimana Lingso bisa membiarkannya pergi? Untuk melawan Lingso dan yang lainnya, dia hanya bisa mengorbankan kartu truf terakhirnya, segel Tao. Ini semua konspirasi sialan. Pada saat ini, Fasa Fan tiba-tiba gemetar dan bergegas ke depan Dao leluhur. Matanya penuh dengan keserakahan. Dao leluhur segera memahami niat wanita itu, dan berkata dengan garang, Fasa Fan, aku tidak akan pernah melepaskanmu bahkan jika aku mati. Setelah mengucapkan itu, dia hendak meledakkan tubuh dan jiwanya, tetapi pada saat itu, terdengar suara lain perlahan, tekan. Bang! Saat suara itu terdengar, kekuatan mengerikan langsung menekan Dao leluhur di tempat, membuatnya tidak bisa bergerak. Dao leluhur menoleh dan melihat seorang wanita berjubah putih berdiri tidak jauh darinya. Ketua Jennifer. Sander Ye memperhatikan Ketua Jennifer keluar dalam diam. Wajah Dao leluhur tampak garang, dan dia meraung, sialan, kalian pantas mati. Pada saat ini, Fasa Fan sudah bergegas di depannya dan meninju perutnya. Bang! Mata Dao leluhur terbuka lebar, dan dalam sekejap, kekuatan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya berkumpul menuju Fasa Fan seperti gelombang pasang. Terus mempersembahkan semua makhluk hidup. Tetapi, kali ini yang mengorbankan semua makhluk hidup bukanlah Dao leluhur, melainkan Fasa Fan. Lebih tepatnya, dia mencuri buah dari Dao leluhur. Pada saat ini, Sander Ye yang berada tidak jauh, tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Di lapangan, seberkas cahaya pedang menerobos dan menuju langsung ke arah Fasa Fan. Ancaman terbesar sekarang bukanlah Dao leluhur, tetapi Fasa Fan. Fasa Fan melambaikan lengan bajunya, dan sebuah penghalang tak terlihat muncul tepat di depannya. Bang! Pedang Sander Ye langsung diblokir di tempat. Pada saat ini, aura Fasa Fan meroket liar. Pada saat ini, segel Tao Dao leluhur tiba-tiba terbang menuju Dao leluhur, tetapi ketika hendak mendekati Dao leluhur, segel itu langsung diguncang oleh jari Fasa Fan dari kejauhan. Pada saat ini, Lingso dan yang lainnya juga bergegas keluar. Ketika Lingso melihat Fasa Fan mencuri buah Dao leluhur, dia mengerutkan kening, dan tubuhnya bergetar, berubah menjadi sinar cahaya pisau dan memburu Fasa Fan. Pada saat ini, Ketua Jennifer tiba-tiba menatap Lingso dan berkata, hancurkan. Bang! Dalam sekejap, cahaya pedang yang dilepaskan Lingso di kejauhan mulai meledak inci demi inci. Lingso sedikit mengernyit, mengangkat tangannya dan menebas area tempat Ketua Jennifer berada.
Ketua Jennifer menunjuk satu jari dan sebuah jalan besar muncul di ujung jarinya. Bang! Saat ledakan keras terdengar, Lingso dan Ketua Jennifer mundur dengan keras pada saat yang sama. Setelah Lingso berhenti, dia mendongak ke arah Ketua Jennifer yang berada tidak jauh, sambil sedikit mengernyit, "Aku tahu kamu juga seorang anti-Tao." Pada saat ini, aura Fasavan di kejauhan tiba-tiba melonjak liar, terutama aura jalan jahat yang melonjak puluhan kali. Hanya satu hembusan tekanan langsung mengejutkan semua orang kuat di lapangan dan membuat mereka mundur dengan keras, termasuk Lingso dan Ketua Jennifer. Terobosan yang pertama di 10 tingkat alam semesta yang mempersembahkan semua makhluk hidup. Fasavan tertawa. Dia menatap Sander Ye dari kejauhan, niat membunuh melonjak di matanya seperti air pasang. Bersambung.